Salam aleihim besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum memulai, seperti biasa saya kembali mengingatkan, cek saja. Bapa itu bukan Allah dan tidak pernah disembah sebagai Allah. Tetapi oleh Nasrani di luar sana, sekte Nasrani yang bertopeng ngaku Kristen, Bapa justru ditinggikan, dimuliakan, disembah-sembah jadi Allah. Sementara Yesus Kristus yang adalah benar-benar ya Allah yang benar, dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya, Allah yang benar Yesus Kristus ini justru dihina, dihujat, dinista, cuman dijadikan putra, cuman dijadikan anak, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas tentang pedang fisik dan pedang roh. Saudara-saudara, ya, di kekristenan di Alkitab itu ada ayat tentang pedang. Lalu ada orang atau channel ya yang mengklaim dirinya pakai logika. Channel ini harus orang yang berlogika. Kalau nggak berlogika dilarang nonton. Kita cek dulu, jangan-jangan logikanya tiarap. Bahasa Jawanya ndelosor ya. Dan setelah kita cek ternyata logikanya tiarap ya. Pedang fisik dan pedang roh ya. Di kekristenan ada dua arti kata pedang, yaitu pedang secara fisik, ya fisik, pedang beneran, dan pedang roh. Kebanyakan sekte Nasrani itu orang yang masih menyembah Bapa, yang orang Nasrani yang bertopeng Kristen penyembah Bapa ya. Apalagi umat di luar Kristen tadi yang saya bilang ada channel yang mengklaim sebagai logika, ternyata logikanya tiarap ya. Membolak-balik ayat, pedang roh dikira pedang fisik. Bahkan mereka tidak tahu mana yang pedang fisik, mana yang pedang roh. Astagfirullah gitu. Gitu kok ngaku channelnya ya. Pakai logika, ternyata logikanya tiarap, bahasa Jawanya ndelosor ya. Yang merasa mengklaim channel pakai logika, hubungi HTD, tak jelasin betapa tiarapnya logikamu. Gitu kalau HTD mah. Pedang fisik, benar-benar berwujud pedang fisik, bisa panjang, bisa pendek, bisa tajam satu sisi, bisa tajam dua sisi. Ya zaman dulu belum mengenal golok, belum ada golok, terus arit, celurit belum ada. Ya mereka baru mengenal pedang. Memang pedang ini ada yang panjang, ada yang pendek juga, ada yang dua sisi tajam, ada yang satu sisi doang. Mari kita lihat pedang fisik, ini pedang beneran ya. Matius 26 ayat 52. Yesus berkata, barang siapa menggunakan pedang, fisik pedang beneran, akan binasa oleh pedang. Maksudnya orang Kristen itu kalau perang pakai pedang maka akan kalah. Orang Kristen bakal mati oleh pedangnya lawan. Ya, itu maksudnya. Lukas 22 ayat 36, Yesus berkata, mulai dari sekarang kalau kalian memberitakan Injil, disuruh membawa pundi-pundi, pundi-pundi itu uang, bawa bekal itu makanan, dan bawa pedang. Ini fisik pedang beneran. Untuk apa, Pak? Untuk cari kayu, untuk sembelih binatang, ya kalau dapat apa binatang gitu. Ya, atau untuk hal-hal lain, untuk kalau menghadapi binatang buas dan lain sebagainya ya. Tetapi bukan untuk membunuh orang atau perang ya. Kemudian Matius 26 ayat 47, serombongan besar orang mau menangkap Yesus, mereka membawa pedang, benar-benar pedang fisik dan pentungan ya. Kemudian Kisah 12 ayat 2, Yakobus adiknya
Yohanes dibunuh dengan pedang. Ini fisik pedang beneran. Ya, jadi ini memang fisik pedang beneran. Nah, mari kita bahas yang pedang roh. Ini yang digagal pahami oleh kebanyakan orang, termasuk channel yang mengaku pakai logika itu. Matius 10 ayat 34, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Ini arti alegori atau kiasan. Yang dimaksud pedang apa? Sudah dijelaskan di ayat 35 dan 36. Memisahkan seorang dari ayah, dari ibu, dari anak, dari mertua, dan lain-lain. Dimusuhi seisi rumah gara-gara percaya Yesus. Itu maksudnya pedang. Jadi Yesus datang itu membawa pedang, maksudnya gara-gara kamu percaya kepadaku, kamu berpisah, kamu berantem lalu dibenci seisi rumah. Itu maksudnya. Tapi oleh channel yang mengaku logika, pakai logika, dikira ini ayat perang katanya. Logikanya ndelosor dong Pak, ndelosor. Anda channel yang pakai logika hubungi ATD. Tak jelasin betapa tiarapnya logikamu. Lukas 21 ayat 24, dan suatu pedang akan menembus jiwamu. Ya, ini pedang kiasan atau alegori. Arti pedang di sini adalah firman Allah. Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dari pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang itu kiasannya firman Allah ya. Wahyu 1 ayat 16, dari mulut Yesus roh keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Arti pedang di sini adalah firman Allah. Efesus 6 ayat 17. Kita Wahyu 19 ayat 15. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Yang memukul segala bangsa. Lalu timbul pertanyaan begini. Jika pedang itu arti kiasan atau arti alegori yang adalah firman Allah, bagaimana firman Allah kok bisa untuk perang memukul bangsa-bangsa? Wahyu 19 ayat 15. Pedang roh dalam arti firman Allah dipergunakan dengan dua cara. Satu, sebagai firman sebagai hakim kelak di akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48 ya. Firman itu sebagai hakim nanti. Ya, yang tertulis itu Yohanes 12 ayat 48. Yang kedua sebagai alat ya toh, alat oleh Allah ya, dengan berkata aku perintahkan maka jadilah sesuai apa yang diucapkan Allah. Pedang yang keluar dari mulut Allah, firman yang keluar dari mulut Allah bisa berupa perintah kepada malaikat untuk menimpakan api dari langit dan lain-lain kuasa Allah. Cukup dengan berfirman. Matius 26 ayat 53. Jadi waktu Yesus mau ditangkap kan Yesus bilang, emangnya aku nggak bisa memanggil atau dengan berkata aku memanggil malaikat untuk membantuku, kata Yesus ya. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah itu cukup dengan berkata jadilah maka jadi ya, seperti yang diperintahkan. Ini untuk memukul bangsa-bangsa ya. Misalnya dia bilang ke malaikat jadilah api dari langit gitu, jadi gitu. Jadilah gempa, jadi gitu. Bisa untuk berperang itu kan Allah kalau berperang pakai apa sih? Pakai api dari langit, pakai gempa, pakai apa lagi? Ya banyak lah ya. Yang dicatat Alkitab kebanyakan api dari langit. Ya, kemudian bumi terbelah itu juga bisa. Kalau Yesus sebagai Allah bilang terbelahlah bumi, maka orang masuk semua ke. Jadi itu yang dimaksud bahwa pedang yang firman Allah itu bisa untuk membinasakan apa caranya? Untuk memukul bangsa-bangsa bisa di dalam Wahyu 19 ayat 15. Jadi clear ya, pedang dalam kekristenan itu ada dua arti. Yang satu pedang fisik ya, satu lagi pedang roh yaitu firman Allah. Anda yang sok jago menafsirkan pakai logikamu, padahal logikamu juga logika tiarap, logika ndelosor yang mengatakan Alkitab juga menulis alat-alat tentang perang, logikamu tiarap. Ya.
Yesus saja bilang kalau kamu pakai pedang, kamu akan mati oleh pedang. Artinya orang Kristen jangan perang. Kalau orang Kristen perang pakai pedang, orang Kristen akan kalah dan mati oleh pedang lawan. Ngerti? Ya. Ada channel yang sangat bangga dengan logika. Nggak taunya logikanya tiarap atau ndelosor itu. Itu bahasa Jerman, itu logika ndelosor. Kalau Henry Tandianta begitu. Anda yang merasa punya channel pakai logika, hubungi HTD. Tak jelasin betapa tiarapnya logikamu. Ya, kekristenan tidak ada ayat-ayat untuk perang, tidak ada. Ya, semua ada konteks untuk apa. Ya, yang paling parah kan pedang dalam arti roh. Aku datang tidak membawa damai tetapi membawa pedang. Artinya memisahkan, gara-gara kalian percaya Yesus, anak pisah dengan bapak. You know? Pisah dengan istri, kamu dibenci seisi rumah. Makanya itu maksudnya Yesus tidak membawa damai tapi pedang. Ya namanya juga logikanya logika tiarap. Lalu keluar ini ayat Alkitabnya orang Kristen untuk perang. Saya sering berkata apa? Pret, yaitu sini channel yang pakai logika. Bicara sama HTD, tak jelasin betapa tiarapnya logikamu. Kamu nggak bisa membedakan mana yang disebut pedang beneran dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah itu bisa untuk menghakimi kelak, ya toh. Semua orang dihakimi menurut firman Allah itu, Yohanes 12 ayat 48, atau untuk memukul bangsa-bangsa. Yesus cuma cukup ngomong terbelahlah tanah, terbelah. Ya, datanglah api dari langit, datang. Cukup dengan berfirman itu, pedang bisa untuk memukul bangsa-bangsa. Berapa tadi? Wahyu 19 ayat 15. Padat, singkat dan clear ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Kalau nggak paham jangan menafsir. Gitu kalau HTD mah. Ya, jangan menafsir kalau kalian tidak ngerti. Saudara-saudara, saya sih menyarankan jangan pernah kalian itu debat atau bertanya dengan pendeta-pendeta Nasrani. Cuman bikin gaduh. Kalau mau tanya nih ke sini ke HTD. Ya, Henry Tandianta ini penyembah Yesus Kristus, Kristen sejati ini. Bukan Nasrani yang bertopeng Kristen, bukan. Tanya ke sini. 2 menit, 3 menit beres. Kalau kalian tanya keluar sana, ya, itu ilmunya ilmu rohnya Saifuddin Ibrahim itu, ya toh, rohna MKC, ya toh. Sehingga pedang dilawan pedang toh. MKC juga atau Saifuddin Ibrahim juga menafsir ayat-ayat untuk perang katanya dari keyakinan umat muslim misalnya. Lalu Anda juga membalikkan menafsir balik, yaitu ayat Alkitab juga ada ayat untuk perang. Pret, tanya ke sini. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, kita saling toleransi, saling menghargai. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Haleluya. Amin.